Menantu Super Han San Qian. Bab 6496. Aku sangat marah. Ah! Mendengar ini, bayangan hitam itu sedikit tertekan dan ragu-ragu. Lagi pula, apakah Han San Qian, cucu ini, dapat melakukan sesuatu padanya? Keduanya terlalu dekat. Jika dia tidak terlalu siap, begitu Han San Qian melancarkan serangan diam-diam padanya, akan sulit baginya untuk melawan untuk sementara waktu. Tidak mungkin. Ini ditentukan oleh kekuatan. Sebaliknya, jika Han San Qian adalah orang yang pasif, itu akan sama. Namun, Han San Qian tampak sangat serius dan tidak terlihat seperti orang jahat. Tentu saja, yang terpenting adalah dia benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi setelah memikirkan hal ini, dia mengambil keputusan, berkedut sejenak, dan berjalan menuju Han San Qian. Dari kewaspadaan terakhir atau garis bawah terakhir, dia hanya berjarak sekitar setengah meter dari Han San Qian. Pada jarak ini, jika sesuatu terjadi, bahkan jika dia tidak bisa menahannya, dia tidak akan diserang secara langsung sekaligus, menyebabkan dirinya menderita kerusakan yang tidak dapat diatasi. Cukup. Aku di sini. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja secara langsung. Melihat Han San Qian, ekspresi bayangan hitam itu sekarang tampak seperti wanita kecil yang mengeluh. Han San Qian tersenyum tipis, sangat mudah. Selanjutnya, racun tua itu akan langsung membunuh ke aula utama dan langsung bergabung dengan orang-orangku untuk membentuk mode pengepungan dan serangan penjepit pada prajurit di dekat aula utamamu. Dalam hal ini, orang-orangmu akan terbunuh atau terluka. Di antara kamu dan aku, kamu akan secara bertahap mendapatkan keuntungan dari awal. Tentu saja, jika orang-orangmu dapat menyerbu dengan cepat, maka orang-orang racun tua atau orang-orang yang aku pimpin akan benar-benar dikepung olehmu. Pada saat itu, situasinya akan terbalik lagi, dan kamu akan memiliki keuntungan, atau bahkan keuntungan besar, dan orang-orang kita akan mati, orang-orang racun tua akan mati, dan aku juga akan mati. Han San Qian selesai berbicara dan menatap bayangan hitam itu. Setelah mendengar ini, bayangan hitam itu menatap Han San Qian lagi dengan hati-hati, pertama untuk memastikan bahwa orang ini benar-benar telah selesai berbicara, dan kedua untuk melihat apakah orang ini berencana untuk mempermainkannya, sehingga dia dapat memprediksinya terlebih dahulu. Untungnya, bayangan hitam itu pada dasarnya dapat sepenuhnya yakin. Orang ini sangat jujur dan tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Sepertinya aku masih terlalu memikirkannya. Sebenarnya, dia tidak bermaksud mempermainkanku. Sebenarnya, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, semua orang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan dianggap sebagai orang yang berstatus. Mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti mencuri, dan mereka juga tidak akan repot-repot melakukannya. Pernahkah kau melihat orang penting berkelahi dengan pengemis demi uang receh yang jatuh ke tanah? Jelas tidak mungkin. Bahkan jika orang penting itu pelit, identitas, status, dan wajahnya ditakdirkan untuk mencegahnya melakukan hal seperti itu. Han San Qian, kupikir kau akan menyombongkan diri, tetapi tanpa diduga, kau cukup objektif. Analisis Han San Qian memang sangat rasional dan objektif bagi bayangan hitam itu. Namun, karena kau tahu seperti apa situasi akhirnya, mengapa kau masih berpura-pura di hadapanku? Aku bisa berjanji padamu bahwa setelah kau menyerah dan terbunuh olehku, aku akan melepaskan beberapa teman dekat dan kerabatmu setelah aku membunuh anak buah pria tua beracun itu. Haha. Apa yang kau tertawakan? Bab 6497, menertawakanmu karena bodoh. Aku menertawakanmu karena terlalu bodoh, atau karena kau orang tolol. Han San Qian, kau sangat lancang. Bayangan hitam itu marah, bahkan kau tahu situasinya dengan jelas dan tahu hasil selanjutnya, jadi beraninya kau bersikap begitu sombong di hadapanku. Han San Qian tersenyum, aku hanya menganalisis apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi tidak harus seperti ini. Kau tahu, banyak hal memiliki banyak kecelakaan. Kecelakaan apa yang bisa terjadi? Di wilayahnya sendiri, ratusan ribu pasukan berkumpul di dekat istana Yin Yang, dan dia bisa bertarung sesuka hatinya. Bahkan jika dia lalai untuk sementara waktu dan membiarkan beberapa makhluk beracun tua itu menyerbu masuk, selama pasukan itu tidak terbunuh secara langsung, maka pasukan ini akan segera berkumpul kembali dan kemudian memasuki kembali aula utama untuk mengusir pasukan makhluk beracun tua itu.
Selain itu, masih ada sejumlah besar tentara di luar kota yang bergegas menuju kota. Jaraknya dari luar kota ke dalam kota hanya beberapa menit saja, hanya belasan menit. Bahkan jika dia sendirian sekarang, itu jelas bukan mimpi yang bodoh baginya untuk bergumul dengan Han Sanqian selama lebih dari 10 menit dan kemudian menunggu dukungan dari pasukan besar. Itu hanya masalah kecil bagi seorang juru masak untuk memasak hidangan kecil. Kecelakaan macam apa yang mungkin terjadi? Han Sanqian tersenyum misterius, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan jika pasukan pinggiran yang kamu banggakan tidak dapat mendukungmu? Maksudku, bagaimana jika mereka dicegat oleh seseorang ketika mereka berada di luar kota? Ketika Han Sanqian selesai berbicara, senyumnya mulai perlahan berubah dari misterius menjadi menyeramkan. Dicegat oleh seseorang. Bayangan hitam itu bingung sejenak, dan tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian mendengus dingin, maksudmu, orang-orangmu. Aku tahu orang-orangmu berada di luar kota. Benarkah? Han Sanqian sama sekali tidak panik, dan sangat tenang. Tentu saja. Bayangan hitam itu sangat percaya diri. Lagi pula, baginya, sebenarnya, begitu Han Sanqian dan anak buahnya berangkat, ia sudah menyelidiki dengan jelas seperti apa Han Sanqian saat itu. Terlebih lagi, Han Sanqian sangat terkenal saat itu, sehingga banyak orang biasa di sepanjang jalan yang benar-benar tahu seperti apa mereka. Melihat Han Sanqian sekarang muncul di hadapannya hanya dengan beberapa orang, ia langsung mengerti bahwa Han Sanqian telah meninggalkan semua orang yang dibawanya keluar kota. Saat itu aku membaca laporan pasukanmu. Panjangnya ratusan meter, dengan sedikitnya 300.000 pasukan. Itu memang pasukan yang cukup besar. Namun, kau, Han Sanqian, mungkin tidak tahu kemampuan masing-masing bawahanku. Sejujurnya, apalagi jumlah kita, aku masih punya keunggulan tertentu. Bahkan jika aku tidak punya keunggulan dalam jumlah, aku tidak takut dengan ratusan ribu pasukanmu. Bayangan hitam itu sangat yakin akan hal ini. Kemampuan masing-masing orang berpakaian hitam itu tidak buruk. Yang terpenting adalah bahwa ini adalah inti mutlak istana Yin Yang, dan genangan darah terbesar ada di kaki mereka. Pada jarak sedekat itu, kekuatan pasukan mereka sendiri sebenarnya sangat kuat. Jelas merupakan mimpi yang bodoh bagi Han Sanqian kecil untuk mencoba menekan dirinya sendiri di lingkungan ini dengan mengandalkan sejumlah kecil orang itu. Dengan pasukan racun tua itu, kita tidak bisa melakukannya. Han Sanqian bertanya. Pasukan racun tua itu punya beberapa tuan, aku tidak akan menyangkal ini sama sekali, tetapi kau mungkin tidak tahu satu hal. Oh, ada apa? Tanya Han Sanqian. Setelah bertahun-tahun terkumpul, kekuatan lama racun lama mampu mendukung mereka dengan satu hal, yaitu, keberadaan beberapa orang tua mereka sendiri, yang mendukung mereka, jadi mereka memiliki basis dasar. Tapi, tahukah kamu seberapa buruk keuntungan mereka? Aku dapat memberitahumu secara langsung bahwa setidaknya 80% bawahan mereka telah menjadi orang-orang kita. Dengan kata lain, dia hanya memiliki beberapa elit dan tetua yang tersisa. Karena mobilitas mereka yang kuat, sulit bagi kita untuk melenyapkan mereka secara langsung, yang memungkinkan mereka bertahan hidup hingga hari ini. Tapi jangan berpikir bahwa kami benar-benar takut pada siapapun. Faktanya, kami tidak takut sama sekali. Kamu bersatu dengan kelompok massa itu, dan mereka sebenarnya tidak dapat membantumu dengan apapun. Bayangan hitam itu berkata dengan sangat bangga. Han Sanqian tersenyum menghina, apa yang kamu katakan tampaknya sangat masuk akal. Namun, sebenarnya, kamu telah mengabaikan beberapa hal yang sangat penting. Oh. Bab 6498 apa yang Anda abaikan? Bayangan itu mengerutkan kening, dan dengan hati-hati mengingat apa yang mungkin terlewatkan olehnya, tetapi sayangnya, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia sebenarnya tidak memikirkan detail apapun yang mungkin terlewatkan. Karena Han Sanqian datang ke kota Fenggu dengan sangat meriah, dia telah melakukan banyak simulasi meja pasir dengan bawahannya dalam hal tindakan pencegahan. Mereka menghitung semua kecelakaan yang mungkin terjadi di dalam, dan tujuannya adalah untuk mencegah perang didominasi oleh faktor-faktor lain pada saat kritis ini. Faktanya, ini memang pengalaman dan pelajaran yang telah mereka kumpulkan dari kegagalan terus-menerus. Tetapi sekarang, masih ada celah. Memikirkan hal ini, dia menunggu jawaban Han Sanqian.
Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, dia tiba-tiba merasakan gelombang angin dan ombak yang sangat besar datang langsung, dan dia melihat Han Sanqian untuk pertama kalinya. Jelas, pada saat yang sangat kritis ini, orang yang dapat membuatnya memiliki rasa krisis yang begitu kuat, sebenarnya, tidak akan ada orang lain, hanya Han Sanqian. Benar saja, ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Han Sanqian menamparnya dengan satu telapak tangan. Sialan, dasar bajingan. Teriaknya kaget, tetapi jaraknya terlalu dekat. Bahkan jika reaksi bayangan hitam itu sangat hebat, jelas sangat sulit untuk melarikan diri sepenuhnya dengan aman dalam situasi ini. Dia langsung menggunakan gas hitam untuk melawan di tangannya, tetapi sangat disayangkan bahwa hampir pada saat gas hitam itu baru saja berubah, serangan Han Sanqian telah membunuhnya. Meskipun gas hitam itu secara langsung menahan sebagian besar serangan, sulit untuk sepenuhnya menyelesaikan semua serangan satu per satu ketika gas hitam itu belum sepenuhnya mengembang. Ini adalah serangan Han Sanqian, dan beberapa bagian yang berlebihan langsung mengenai orang ini. Puff! Bayangan hitam itu langsung terkena Han Sanqian, dan dadanya terguncang oleh gas yang tersisa di tempat itu. Dia buru-buru mundur beberapa langkah, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar secara langsung, dan gas hitam di sekitarnya terus melonjak karena kebingungan. Meskipun cederanya bukan cedera fatal, jelas bahwa bayangan hitam itu menderita gelombang kerugian tersembunyi. Dalam kasus dua orang dengan kekuatan absolut yang sama, cedera tersembunyi ini tampaknya tidak signifikan saat ini, tetapi mungkin meninggalkan bahaya tersembunyi yang besar bagi kemenangan atau kekalahan akhir. Tidak mungkin. Pertarungan antar master penuh dengan detail dan perbedaan yang halus. Sekarang setelah aku terluka, entah itu reaksi atau apapun, jelas aku akan sedikit lebih lambat. Berdasarkan hal ini, cedera kecil secara alami dapat memengaruhi hasil akhir. Persetan denganmu, Han Sanqian. Bayangan hitam itu sangat marah hingga hampir muntah darah. Mereka semua adalah master dan orang-orang berstatus, tetapi orang ini benar-benar menggunakan trik kotor padanya saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka. Dia waspada untuk waktu yang lama, tetapi setelah pada dasarnya memastikan bahwa Han Sanqian tidak akan melakukan hal-hal menyebalkan ini, dia benar-benar lega. Namun, orang ini memilih untuk menyerangnya secara diam-diam saat ini, sehingga dia tidak bereaksi sama sekali. Tentu saja, yang paling membuatnya kesal adalah Han Sanqian benar-benar menggunakan trik murahan ini. Ada apa? Apakah ada masalah? Sial, setidaknya kamu adalah seorang manusia, kamu dapat menggunakan cara-cara tercela seperti itu, apakah kamu punya rasa malu? Bayangan hitam itu mengumpat. Apa hal yang tidak tahu malu untuk dilakukan? Kamu sangat lucu. Han Sanqian tampak sangat bersalah, di medan perang, kita adalah musuh. Jika aku senang, aku akan mengobrol denganmu. Jika aku tidak senang, aku akan melawanmu secara langsung. Permisi, apa masalahnya dengan ini? Menurut logikamu, tidak mungkin aku mengatakan sesuatu kepadamu sebelum memukulmu, atau bahkan memberi hormat kepadamu atau semacamnya. Logika ini membuat bayangan hitam itu sangat marah hingga dia hampir berteriak. Dia sendiri merasa seperti orang dengan kecerdasan yang rendah. Menyebalkan, sangat menyebalkan. Tetapi kuncinya adalah kamu tidak dapat menyangkal logikanya. Di medan perang, semuanya adil dalam perang. Kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu naif dan mengandalkan perasaanmu sendiri untuk menilai apa yang akan dia lakukan dan apa yang tidak akan dia lakukan. Saat ini, satu-satunya pilihan adalah menjadi bodoh dan tidak dapat mengatakan apapun. Persetan denganmu, aku belum selesai denganmu. Bayangan hitam itu sangat marah, tetapi saat ini. Bab 6499 Apakah Anda ingin menunggu? Han Sanqian tiba-tiba mundur beberapa langkah, lalu, setelah menjauh dari bayangan hitam itu, dia berkata dengan polos, kita belum selesai membicarakan topik tadi, apa kau ingin melanjutkannya? Ah! Dia benar-benar menjadi gila. Han Sanqian sialan ini pantas ditikam. Aku akan bertarung sekarang, dan kau mengatakan ini lagi padaku. Sialan, ini hanya omong kosong, binatang sialan ini bajingan, kau ingin bertarung, dia ingin mengobrol denganmu, kau mengobrol dengannya, dia ingin menipumu dan menidurimu. Kau. Namun, dia benar-benar tidak marah sama sekali.
Bagaimanapun, apa yang dia bicarakan sekarang sebenarnya lebih penting, dan ini semua adalah simpul-simpul kunci. Ini adalah celah dalam penyebaran. Jadi, oke, kau yang mengatakannya. Sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Ini adalah pepatah bijak yang terus dihibur oleh bayangan hitam itu sekarang. Jika tidak ada pepatah cuci otak seperti itu yang terus-menerus menegur dirinya sendiri dalam benaknya, maka sekarang dia pasti akan bergegas dan melawan Han Sanqian sampai mati. Orang ini benar-benar menjijikkan, terlalu menjijikkan. Han Sanqian tersenyum misterius, dan tidak terburu-buru untuk segera menjawab pertanyaan ini. Baginya, dia hanya ingin menggait orang ini. Semakin tinggi status seseorang, semakin penting dia bagi wajah dan martabatnya. Oleh karena itu, jika ada cara untuk mengacaukan mentalitasnya dalam hal ini, mentalitasnya sebenarnya yang paling mudah runtuh. Semakin seseorang peduli pada sesuatu, semakin besar kemungkinan orang lain akan menganggapnya sebagai kelemahan. Faktanya, Han Sanqian juga memiliki kelemahan fatal dalam hal ini. Itu adalah Su Yingxia. Karena dia telah terluka dan dipukuli, Han Sanqian sendiri tahu betapa nyamannya memahami kelemahan fatal orang lain. Terkadang, tidak dapat dihindari untuk membenci seorang jalang, memahami seorang jalang, dan menjadi jalang. Di medan perang, selain bersaing dalam kekuatan, semua orang juga bersaing dalam intrik. Melihat bayangan hitam itu hampir tidak sabar, saat ini, Han Sanqian perlahan berbicara lagi, apakah menurutmu aku akan punya saudara laki-laki lain? Kau punya orang lain. Bayangan hitam itu mengerutkan kening dan terkejut. Jika pasukan Han Sanqian yang lain tidak terlihat, itu akan berbahaya. Tapi itu tidak mungkin. Bayangan hitam itu langsung menggelengkan kepalanya, karena aku tahu risikonya di sini, ketika kau datang, aku mengirim orang untuk memeriksa situasi di mana-mana. Aku tidak hanya memperhatikan pasukanmu yang besar, aku juga mencegahmu membuat keributan besar di sini dan menyelinap ke sana. Namun, aku bisa 100% yakin bahwa tidak ada kemungkinan lain di sekitar sini. Aku sudah memeriksa dengan sangat hati-hati, jangan coba-coba menipuku. Dia mengucapkan kata-kata ini, dan Han Sanqian mempercayainya. Jika itu dia sebenarnya akan melakukan hal yang sama, secara pribadi memeriksa apakah pasukan drum kecil lainnya telah menyerang secara diam-diam dari tempat lain untuk membentuk efek tak terduga terakhir di medan perang. Tetapi dia mungkin tidak akan pernah berpikir bahwa pasukan besar aliansi misterius itu tidak berangkat pada waktu yang sama dengan Han Sanqian, atau bahkan mendekati waktu keberangkatan Han Sanqian. Dia telah menyelinap ke sekitar kota Fenggu beberapa bulan yang lalu. Bahkan jika beberapa orang menemukannya di awal, setelah berlalunya waktu, pada kenyataannya, kebanyakan orang tidak akan mengingatnya hari ini. Ini adalah kemampuan Han Sanqian dalam penempatan dan perhitungan. Han Sanqian tahu bahwa bahaya kota Fenggu jelas tidak begitu biasa dan sederhana, jadi dia melakukan penempatan ini terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kartu truf apa yang bisa dia gunakan? Meskipun menempatkan pasukan di sini terlebih dahulu akan meningkatkan faktor risiko Han Sanqian dalam perjalanan ke sini, pada akhirnya, kelompok orang ini juga dapat memainkan efek yang benar-benar mengejutkan. Han Sanqian tersenyum jahat, maaf, beberapa hal ada di sini, jika Anda tidak percaya, itu sangat sederhana, Anda akan segera tahu apakah orang-orang Anda dapat memasuki kota untuk mendukung. Bab 6500, Badai di Kota. Hampir pada saat ini, Han Sanqian membalikkan tangannya, dan kekuatan besar segera terkonsentrasi di tenggorokannya. Setelah itu, Han Sanqian berteriak pelan. Lakukan. Meskipun Han Sanqian hanya berdiri di aula, dan meskipun Han Sanqian hanya berteriak pelan, suaranya seperti guntur di langit, dan menyebar dengan liar di sepanjang jalan. Tidak hanya seluruh kota Burning Bone tampaknya mendengar suara para dewa, tetapi bahkan ribuan meter di luar kota Burning Bone, suaranya masih dapat didengar dengan mantap. Bayangan hitam itu langsung ketakutan oleh operasi Han Sanqian. Meskipun itu hanya dua kata pendek, orang bodoh tahu artinya. Lakukan, yang berarti bahwa semua yang dikatakan Han Sanqian tadi, tampaknya itu bukan hanya sekadar membual, tetapi tampaknya ada hal seperti itu. Jika itu benar-benar yang dikatakan Han Sanqian, maka bayangan hitam itu benar-benar sedikit tidak yakin sekarang.
Dia tidak tahu penyergapan seperti apa yang dilakukan Han San Qian, dan dia tidak tahu seberapa kuat itu. Jika itu orang lain, bahkan jika ada penyergapan, bahkan jika ada pukulan balik, sebenarnya, dia sama sekali tidak takut. Dia memiliki kekuatan. Tetapi hanya karena orang ini adalah Han San Qian, siapapun yang menghadapi orang ini akan merasa sangat tidak aman. Dia memang telah menciptakan terlalu banyak kemustahilan. Jika Anda bersikeras untuk bersikap keras kepala, maka orang ini mungkin memang akan memberi Anda pukulan yang sangat fatal di beberapa titik. Namun, Black Shadow lebih enggan mempercayai fakta seperti itu. Ini terlalu mustahil. Dia memeriksanya dengan sangat jelas. Tidak mungkin bagi pasukan lain untuk mendukung Han San Qian, apakah itu pasukan yang dipimpin oleh Han San Qian sendiri, atau beberapa kekuatan kecil di kota yang dia hasut untuk membantunya. Kecuali kekuatan lama yang masih memiliki beberapa fondasi, yang lain telah dimusnahkan di sisinya. Jadi, apakah orang ini menggertak? Tujuannya juga sangat sederhana. Bagaimanapun, Han San Qian adalah ahli dalam mengendalikan psikologi, seperti dia mengendalikan dirinya sendiri secara tak terlihat tadi. Hanya setelah dia menyingkirkan mentalitasnya sendiri dengan cara ini, dia dapat memiliki keuntungan tertentu dalam duel dengan dirinya sendiri. Ini juga satu-satunya kesempatan teoritisnya untuk menang. Tentu saja, ini hanya teori, karena meskipun Han San Qian memiliki sedikit keunggulan atas dirinya, sulit baginya untuk mengubah situasi sendirian. Bawahannya tidak lemah, dan mereka berada di base camp seperti kota Fenggu. Selama Han San Qian bukan level yang dapat membunuhnya dalam hitungan detik atau menyiksanya, maka semuanya akan sepenuhnya menguntungkannya. Namun ketika seseorang dipaksa ke dalam situasi putus asa, ia seringkali menciptakan segala macam keajaiban, dengan mentalitas keberuntungan yang serius, yang sebenarnya normal. Han San Qian, apakah kau benar-benar membuatku takut? Harus kuakui bahwa kau bertindak sangat realistis. Bayangan hitam itu tertawa dingin. Menakut-nakutimu. Apakah aku perlu menakut-nakutimu? Han San Qian berkata dengan nada meremehkan. Ia tidak marah. Sebenarnya, wajar saja bayangan hitam itu bereaksi seperti ini. Jika ia adalah dirinya, ia mungkin tidak akan percaya bahwa ia memiliki pasukan yang bersembunyi di luar dalam jumlah besar tanpa diketahui. Lagi pula, siapa yang mengira Han San Qian akan mengerahkan pasukannya jauh-jauh hari, dan siapa yang mengira Han San Qian akan mengirim pasukan ke sini ketika tidak ada peluang untuk menang? Sama seperti anak berusia 3 tahun, Anda biasa memintanya untuk datang ke kota Fenggu, Anda membujuknya untuk datang, karena dia terlalu kecil, begitu kecilnya sehingga Anda hampir bisa mengabaikannya secara langsung, dan dia juga sangat jelas tentang kekuatannya sendiri, jadi dia tidak berani datang sendiri, apalagi mengirim pasukan terlebih dahulu. Tentu saja Anda ingin menakut-nakuti saya, karena kekuatan antara Anda dan saya sebenarnya tidak jauh berbeda. Anda harus membuat saya sangat pasif secara emosional seperti yang Anda lakukan tadi, dan kemudian, Anda menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan diam-diam pada kami atau semacamnya. Apakah saya benar? Bayangan hitam itu sangat percaya diri. Semakin hati-hati dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya memang begitu. Namun, tepat ketika dia agak puas diri, Han San Qian di sisi yang berlawanan tertawa terbahak-bahak. Tersembunyi dalam tawanya tidak lain adalah penghinaan yang lambat. Han San Qian, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu karena bersikap bodoh. Aku ingin membuatmu dalam posisi yang tidak menguntungkan. Untuk apa aku menggunakan cara-cara ini? Jika aku melawanmu 1 lawan 1, secara langsung dan terbuka, bocah itu tidak akan tahan sama sekali.